Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan hanya jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi dalam mata kuliah legal drafting atau bisa kita sebut adalah pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi video yang pertama ini akan kita bahas sekilas atau pengantar terkait dengan apa-apa saja materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah legal drafting. Dari segi penamaan gitu ya, mata kuliah legal drafting ini kalau kita artikan sebenarnya ini secara umum adalah mendraft atau menyusun berkas-berkas atau dokumen-dokumen legal atau terkait dengan dokumen-dokumen hukum. Dan ini cakupannya sangat luas, sebagai bisa peraturan perundang-undangan, bisa juga mendraft perjanjian, kemudian juga mendraft akta gitu ya, akta misalkan notaris seperti itu. Tapi dalam mata kuliah legal drafting ini akan dibatasi, bahwasannya yang akan dibahas itu adalah terkait dengan drafting peraturan perundang-undangan. Dan ini mata kuliah legal drafting ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah ilmu perundang-undangan. Jika dalam ilmu perundang-undangan kita bahas itu secara teoritis gitu ya, mulai dari bagaimana sejarah ilmu perundang-undangan sampai dengan juga materi muatan peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam mata kuliah legal drafting ini akan dibahas yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sebelum sampai ke sana, mungkin perlu kita bedakan juga sebenarnya antara legal drafting dengan legislative drafting gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau legal drafting itu dia secara luas. Nah, seperti itu. Sedangkan legislative drafting itu ya kita mendraft itu produk-produk legislatif. Sebenarnya kalau untuk peristilahan, untuk mata kuliah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tepat itu adalah istilah legislative drafting seperti itu. Karena legal drafting itu ia lebih luas, bukan hanya penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga semua produk-produk atau berkas-berkas hukum, bisa gugatan, bisa kemudian jawaban atas gugatan, memori banding, memori kasasi itu sebenarnya udah masuk kategori legal drafting. Tapi untuk mata kuliah legal drafting ini dibatasi hanya untuk penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini yang akan dibahas di sini seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya lanjutan dari mata kuliah ilmu perundang-undangan. Jadi kita mendraft atau mendrafting peraturan perundang-undangan. Dan ini sebagai acuannya yaitu ada di lampiran 1 dan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau bicara tentang lampiran 1 itu terkait dengan teknik penyusunan naskah akademik. Dan lampiran 1 itu penyusunan naskah akademik, kemudian lampiran 2 nanti adalah penyusunan peraturan perundang-undangan ini. Jadi dalam mata kuliah legal drafting ini kedua hal inilah yang akan dibahas gitu ya, yaitu bagaimana penyusunan naskah akademik dan bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistematika yang sudah diatur dalam lampiran 1 dan lampiran 2 ini.
Jadi ada dua pokok bahasan itu saja yang akan dibahas dalam mata kuliah. Tapi walaupun demikian, ini pembahasannya tentu akan sangat panjang sebenarnya seperti itu ya. Walaupun hanya dua pokok bahasan, naskah akademik dan uh, penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ sudah diatur bagaimana sistematika naskah akademik ini sebagai pengantar. Ini akan saya jelaskan secara umum terlebih dahulu sebelum masuk nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Bahwasanya sistematika naskah akademik ini secara umum dia terdiri dari 6 bab seperti itu ya. Dari namanya itu naskah akademik, jadi naskah hasil penelitian gitu ya, secara yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara akademik artinya itu dia mempunyai metode penelitian gitu ya. Kalau dalam ilmu hukum itu kita kenal itu metode penelitian normatif dan juga metode penelitian empiris. Gitu. Sepanjang kita menggunakan metode penelitian, maka itu dapat kita kategorikan sebagai naskah akademik. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kalau kita mengingat sekilas gitu ya terkait dengan proses atau tahapan pembentukan perundang-undangan, ada yang namanya tahapan perencanaan. Jadi dalam tahapan perencanaan itu disusun ada yang namanya program legislasi nasional untuk undang-undang dan program legislasi daerah untuk rancangan peraturan daerah, ataupun dengan nama lainnya itu adalah program pembentukan peraturan daerah ataupun Propemperda. Seperti itu. Ketika suatu rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah itu akan dimasukkan ke dalam prolegnas ataupun prolegda, dia harus terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau kajian gitu ya, dan itu dituangkan dalam naskah akademik. Jadi naskah akademik ini termasuk dalam salah satu kategorinya itu dokumen perencanaan, dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi naskah akademik ini disusun dalam tahap perencanaan. Jadi ini salah satu kewajiban ketika suatu rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan undang-undang akan dimasukkan dalam program legislasi nasional atau program legislasi daerah, dia harus disertai dengan naskah akademik seperti itu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya dia secara umum terdiri dari 6 bab, di mana bab pertama itu berisi terkait dengan pendahuluan. Pendahuluan ini dia berisi terkait dengan latar belakang, kenapa perlunya dibuat penelitian atau perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan, apa permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan metode penelitiannya, kemudian identifikasi masalah itu diatur di dalam atau dituangkan di dalam bab 1 pendahuluan. Kemudian bab kedua itu ada kajian teoritis dan praktek empiris. Jadi kajian teoritis dan praktek empiris ini dia berisi secara umum berisi dua hal. Itu kalau kajian teoritis ini yaitu teori-teori yang berhubungan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun gitu ya. Jadi disesuaikan dengan judul peraturan yang akan disusun. Disesuaikan apakah itu teori-teorinya berhubungan dengan teori hukum atau teori sosial yang lain, itu bisa saja dimasukkan dalam kajian teoritis. Yang penting dia berhubungan dengan judul peraturan yang akan disusun. Dan praktek empiris ini dia diisi terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat, apa dengan judul peraturan yang akan disusun. Apakah itu teori-teorinya berhubungan dengan teori hukum atau teori sosial yang lain, itu bisa saja dimasukkan dalam kajian teoritis. Yang penting dia berhubungan dengan judul peraturan yang akan disusun. Dan praktek empiris ini dia diisi terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat, apa yang menjadi alasan suatu hal itu harus diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian bab ketiga itu ada analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Di dalam bab 3 ini secara umum kita menganalisis peraturan-peraturan yang terkait gitu ya. Apa hubungannya dengan peraturan yang akan kita susun gitu. Jadi itu merupakan isi dari bab 3 secara umum. Kemudian bab 4 itu ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
Jadi di dalam ini kalau kita kembali lagi ke ilmu perundang-undangan, ada disebut itu landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya ini banyak sekali gitu ya, tapi di dalam Undang-Undang 12 2011 itu disebutkan bahwasanya suatu peraturan perundang-undangan itu yang paling wajib itu dia harus memuat 3 landasan. Ya. Itu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena ada beberapa ahli juga yang menyatakan landasan-landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu bukan hanya 3 hal ini gitu ya. Ada landasan politis, ada landasan ekologis ya gitu ya. Tapi dalam Undang-Undang 12 2011 yang menjadi landasan wajib itu ada 3, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian bab kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan. Jadi ini inti dari suatu naskah akademik itu kita dapat kita sebut seperti itu ya. Jadi bab 5 inilah inti dari suatu naskah akademik, karena dari bab 5 inilah kemudian yang disusun dia menjadi rancangan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan. Jadi nanti kita dari bab 5 ini kemudian dia hasilnya adalah rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian bab 6 itu adalah penutup. Penutup ini dia terdiri dari simpulan dan saran. Ya. Jadi simpulan dari suatu naskah akademik itu ya ada apa urgensi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Jadi itu simpulannya, kemudian sarannya apa-apa saja, misalnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung penyusunan peraturan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Itu secara umum terkait dengan naskah akademik. Seperti sistematika naskah akademik yang diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan sistematika atau kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Undang-Undang 12 itu sudah diatur bagaimana sistematika suatu peraturan perundang-undangan. Jadi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah, itu sistematikanya harus mengikuti sistematika yang diatur di dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12. Jadi secara umum sistematika suatu peraturan perundang-undangan itu terdiri dari judul, kemudian pembukaan, nanti pembukaan ada beberapa bagiannya, kemudian batang tubuh, kemudian penutup, kemudian penjelasan jika diperlukan, kemudian lampiran juga jika diperlukan. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan itu mempunyai penjelasan, dan tidak semua juga peraturan perundang-undangan itu mempunyai lampiran, hanya jika diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi sistematika peraturan perundang-undangan terdiri dari judul, kemudian pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Kemudian kita jelaskan sedikit ya secara umum terkait dengan pembukaan. Jadi pembukaan suatu peraturan perundang-undangan itu secara umum dia terdiri dari frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua peraturan perundang-undangan harus memuat frasa ini. Kemudian yang kedua itu jabatan pembentuk. Jabatan pembentuk ini apakah dia presiden untuk undang-undang, untuk peraturan pemerintah, untuk peraturan presiden, itu jabatan pembentuknya adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk perda, kalau perda provinsi adalah gubernur, perda kabupaten kota adalah bupati atau wali kota. Kemudian yang ketiga adalah konsiderans. Konsiderans ini kalau dalam peraturan perundang-undangan kita lihat dalam dia menggunakan kata menimbang. Ya. Menimbang itu adalah konsideran sebagai dasar atau landasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat itu dasar hukum. Dasar hukum ini kalau dalam peraturan perundang-undangan itu dia menggunakan kata mengingat. Jadi mengingat itu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya atau yang memerintahkan suatu peraturan perundang-undangan itu. Kemudian diktum. Diktum ini adalah menetapkan kemudian memutuskan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Itu merupakan bagian dari pembukaan. Kemudian batang tubuh. Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan ini ada beberapa bagian gitu ya. Yang pertama itu adalah ketentuan umum.
ketentuan umum ini dia berisi penjelasan ataupun istilah-istilah atau pengertian-pengertian terkait dengan beberapa istilah yang ada di dalam materi suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua itu adalah materi pokok. Jadi setelah ketentuan umum adalah materi pokok, ini merupakan inti dari suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini jika diperlukan. Jadi ketentuan pidana ini muncul apabila ada larangan. Misalnya setiap orang dilarang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kalau hal itu dilanggar maka dia dikenakan sanksi. Bisa sanksi adalah sanksi pidana gitu. Pidana bisa penjara, kurungan ataupun denda seperti itu. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan itu ada ketentuan pidananya. Kemudian ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini juga jika diperlukan. Ketentuan peralihan ini berisi terkait dengan peralihan suatu kondisi ke kondisi lain. Gitu ya. Dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan, bagaimana dengan kondisi yang dulu? Apakah misalnya ada peraturan perundang-undangan yang lama? Maka dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru ini, peraturan yang lama itu bagaimana atau akibat hukum dari peraturan yang lama itu bagaimana? Itu diatur di dalam ketentuan peralihan. Kemudian yang kelima adalah ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini dia biasanya berisi tentang masa atau mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ya, jadi nanti juga akan kita lihat kalau kita perhatikan tadi ada yang namanya penutup, itu merupakan sistematika peraturan perundang-undangan, dan ada ketentuan penutup yang merupakan salah satu bagian dari batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan. Dan ini akan kita lihat bagaimana apa perbedaannya, nanti akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Jadi itu saja untuk pengantar untuk mata kuliah legal drafting. Bahwasanya yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini kita batasi hanya terkait dengan penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dua pokok bahasan besar, yaitu penyusunan naskah akademik dan yang kedua adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.